Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat hingga kita bisa merasakan nikmat saat ini, detik ini. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan kehadirannya telah mengubah dunia yang awalnya dari zaman kebodohan hingga saat ini menjadi zaman yang terang benderang yang terus mengalami perubahan. Baiklah, saya Dita Safitri. Saya ingin menyelesaikan tugas kultum saya tentang sabar dalam menghadapi dunia. Sabar yaitu segala sifat kita tuh harus menahan diri. Kita harus terus beristighfar, kita harus bisa menahan diri dari segala cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, sabar dalam dunia ini merupakan salah satu bentuk ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Banyak terdapat macam-macam sabar, teman-teman. Nah, sabar yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan. Cobaan yang Allah berikan ini berbagai macam. Bisa terhadap musibah, bisa kematian, bisa hal yang lainnya lah. Nah, dalam menghadapi tersebut, kita harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Kita harus ikhlas kepada Allah. Mungkin dari kejadian, musibah yang menghadapi kita, diberkali lipatkan kesabaran kita, keberkahan kita dari Allah. Nah, sabar yang kedua, sabar dalam ketaatan. Nah, teman-teman, sabar dalam ketaatan ini banyak sekali cobaannya. Bisa itu cobaan dari setan itu tersendiri, bisa cobaan dari teman, bisa cobaan dari apapun itu. Nah, dalam menghadapi tersebut kita harus menahan diri, teman-teman. Ya, karena sabar emang menahan diri. Kita harus positive thinking kepada Allah. Mungkin kalau ada seseorang yang mengganggu kita dalam hal sholat, semoga kita doakan, semoga dibukakan pintu hatinya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, cobaan berupa dari setan itu mungkin saya ambil contoh seperti dalam puasa. Nah, dalam puasa ini kita harus menahan diri dari segala macam, mau itu makanan, mau itu hawa nafsu, minum, dan segala hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, di saat kita berpuasa pasti rasa lapar, haus itu pasti bergejolak. Kita pasti pengen makan. Nah, disitulah setan mengganggu kita untuk membisikkan ke telinga kita untuk makan. Nah, di saat seperti itu kita harus bisa mengontrol, bisa untuk menahan diri. Karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sabar yang ketiga, sabar dalam bermaksiat dan menjauhi segala hal yang tidak berguna yang ada di dunia. Contohnya seperti apa? Seperti kita boros, seperti itu. Lebih baik kita untuk menabung, untuk melakukan hal lebih baik, bersedekah. Sabar dalam hal maksiat ini emang sedikit butuh kesabaran juga, karena kita tidak bisa kita langsung bisa untuk melakukannya, apalagi konsisten seperti itu. Kita harus pelan-pelan secara bertahap, bagaimana agar kita bisa konsisten.
agar kita tidak melakukan maksiat tersebut dan terlalu berlebihan terhadap dunia, karena sesungguhnya Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan, apalagi tentang hal dunia, teman-teman. Nah, sabar yang keempat yaitu sabar dalam kefakiran. Sabar dalam kefakiran, kita harus berikhtiar, kita harus usaha juga agar mungkin itu merupakan sebuah cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan mungkin belum waktunya kita diberikan nikmat seperti yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus berikhtiar, kita harus terus berusaha seperti itu, teman-teman. Nah, sabar ini banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Yang pertama, orang sabar orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sabar ini juga dia itu bisa menenteramkan dirinya. Dirinya akan tentram, damai, tidak memikirkan hal-hal lain, karena dia berfokus pada dia berfokus seperti mungkin ini masih cobaan Allah. Allah ingin menguji seberapa mampukah kita menghadapi ujian tersebut. Nah, sabar ini juga mampu menarik kita untuk ke jalan yang lebih benar, ke jalan lebih positif. Nah, dengan adanya sabar, kita akan terus mencoba untuk berpositif thinking kepada Allah. Sabar juga dapat meningkatkan iman, ihsan kita, dan kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita sholat tepat waktu, kita memohon kepada Allah untuk lebih dikuatkan lagi, dilapangkan lagi kesabarannya, dan itu akan menjadi diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.